Jadi kita tunggu sebentar. Oke, jadi hari ini saya akan menjelaskan sedikit contoh soal untuk perhitungan konsolidasi ya. Setelah itu kalian silahkan nanti kerjakan tugas yang ada di e-learning ininya. Jadi harapan saya sih kita tidak terlalu lama karena contoh soalnya sudah ada filenya. Filenya itu sudah saya taruh di e-learning juga. Paling saya jelaskan nanti parameter ini dapat dari mana karena terkait dengan materi kalian di mekanika tanah 1 nanti. Oke, saya share screen dulu. Oke, nah ini sudah kelihatan ya Word-nya? Sudah? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi ini ada di e-learning contoh soalnya. Yang di e-learning itu lengkap mulai Mektan 1. Nah, sekarang kita lihat dulu contoh soal ini. Nanti soal yang kalian kerjakan pun akan sama kurang lebih seperti ini juga. Ini ada konstruksi timbunan badan jalan ya. Ini lerengnya 1:1, 1:1. Ini dimensinya di sini 4 meter, CD 4 meter, EF 4 meter, terus GH-nya di sini ini ada perkerasan jalan, ini ada aspal di tengah sini. Di mana GH ini 12 meter dengan posisi bahu 2,5, perkerasan 7, bahu 2,5 lagi. Terus aspalnya itu kita anggap dia beban merata 1 ton per meter persegi. Gamma timbunannya atas bawah sama 1,95 ton per meter kubik. Tingginya timbunannya masing-masing 2,5 meter, 2,5 meter. Nah, kalau 1:1 artinya kalau tingginya 2,5 meter, lebarnya juga 2,5. Ini berada di atas lapisan tanah yang berbeda-beda, yaitu lapisan pasir 1 meter, lempung 3 meter, pasir lagi 1 meter, terus lempung 2 ada 3 meter, kemudian lempung 3 ada 3 meter, bawahnya lapisan pasir dasar. Nah, sampelnya kita ambil titik P itu posisi di tengah-tengah di sini, di 6,5 meter. Nah, ini adalah datanya. Jadi, gamanya masing-masing, gamma pasir 1,75. Muka airnya ada posisi di bawah pasir, 1 meter minus 1. Jadi, yang ke bawah sini gamma sat semua lempungnya. Nah, gamma lempungnya, lempung 1, 1,52. Pasirnya 1,82, lempung 2-nya 158, lempung 3 162, pasir dasar yang paling bawah itu 175. Nah, kalau kayak gini maka kalau menghitung konsolidasi ini harus kita hitung per lapisan. Jadi ini pasir atas ini 1 lapis, lempung ini 1 lapis, pasir tengah 1 lapis, lempung 2 1 lapis, lempung 3 1 lapis, pasir dasar 1 lapis. Kategorinya berdasarkan apa, Pak? Paling enak kita samakan berdasarkan gamanya ini. Jadi ini ada S, di sini akan ada SI, SC, SI, SC, SC, SI di sini. Jadi akan ada beberapa rumus. Atau kalau misalnya yang bawah sini, kalau dia ada lanaunya ya sama SC juga. Kemudian titik sampelnya tadi di 6,5 meter ya di P. Nah, samplingnya diambil dari titik P, jadi sampel konsolidasinya diambil dari titik P ini, angka pori awalnya E0-nya 2,1. Nah, soalnya adalah pertama, gambarkan grafik konsolidasi, dari gambar grafik konsolidasi gambar 2, cari besarnya sigma aksen C. Kemudian cari nilai CC dan CS, cari sigma 0 di setiap titik ya. Kemudian cari besarnya delta sigma di tengah akibat di titik P itu, akibat beban timbunan jalan 1 ton per meter persegi. Kemudian baru berapa besarnya penurunan di dasar tengah-tengah timbunan di titik O. Nah, ditanya besar penurunan di sini, ini O. Nah, O-nya kan sini, tengah-tengah situ. Jadi akibat ini dia turun, pasir turun, lempung turun, ini turun, dia akan jadi seperti ini. Diminta berapa besar O di situ.
Nah, pertama sigma aksen C. Sigma aksen C, ini gambarnya. Berdasarkan materi minggu kemarin, 2 minggu yang lalu, tarik garis dulu lurus di sini 1, ambil tengah-tengah, potong 2, kemudian dari bawah tarik lagi, ini ketemu sigma aksen C-nya 3,53. Silahkan kalian lihat lagi materi 2 minggu yang lalu. Nah, sigma aksen C-nya di situ 3,5. Sigma 0 itu adalah gamma kali H. Gamma kali H di titik P. Kan? Gamma kali H di titik P adalah, ini gamma pasir, 1,75 kali 1 tebal pasir ditambah. Nah, 1,52 ini adalah gamma lempung yang ada di lapis kedua. Nah, karena dia di bawah muka air tanah, maka 1,52 kurang 1 kali 3 tebalnya, tambah lempung lagi, yang lempung lapis lempung 2, sorry bukan lempung lapis pasir ya, tambah ini pasir yang kedua, 1,82 gamma pasir, karena di bawah muka air, pakai gamma aksen, 1,82 min 1, tebalnya 1, ditambah, nah titik P itu tengah-tengah lempung 1, jadi 3/2, 1,8 dikali 1,58 min 1. Sehingga di sini ketemu sigma aksen nolnya adalah 5 ton per meter persegi atau 0,5 kg per cm persegi. Sedang sigma aksen C-nya dari gambar adalah 3,5 kg per meter persegi. Artinya ini adalah kondisi dia over consolidated karena sigma aksen C 3,5 lebih besar dari sigma aksen 0, 0,5. Kemudian cari nilai CC dan nilai CS. Nilai CC itu adalah kemiringan tangan sialnya ini. Dan CS adalah tangan sialnya yang ini. Nah, jadi di sini adalah langsung dihitung tangannya. 2,5 min 1,2. Ini 1,2 yang bawah ini atas. Nah, ambil puncaknya 2,5. Puncak kita bikin segitiga di situ. Dibagi log 8,5 per 3,5. Jadi Y per X-nya ketemu nilai CC-nya 2,206. Nilai CS-nya adalah ini. Sini 1,25 sini, ini 1,2. 1,25 min 1,21 dibagi log 8 per 2. Jadi tangannya garis yang bawah ini ketemu 0,066. Jadi CC sama CS-nya langsung kalian cari tangan, ini CC, tangan yang ini, CS, tangan yang ini. Kemudian harga sigma 0 di setiap titik. Nah, kalau di setiap lapis artinya ambil tengah-tengah. Sigma 0 itu adalah gamma kali H. Tinggal kalian susun aja gamma kali H mulai paling atas sampai paling bawah. Di lapis lempung 1, sigma 0-nya adalah 1,75 kali 1 tambah 1,52 min 1 ya, di bawah muka air, kali 3/2. Ketemu sigma 0-nya, sigma aksen 01 adalah 2,53 ton per meter persegi. Nah, lapis lempung 2 turun lagi ke bawahnya. Sigma aksen 02 adalah 1,75 kali 1 tambah di bawah muka air ini 1,52 kurang 1 kali 3 tambah ini lapis pasir 1,82 min 1 kali 1 tambah ini lempung yang diinginkan lempung 2 tengah-tengah 3/2. 1,58 min 1 kali 3/2. Ketemu sigma aksen 02-nya adalah 5 ton per meter persegi. Kemudian kerjakan lagi lempung 3, paling bawah, tengah-tengahnya juga. Hitung lagi dari atas gamma kali H. Ini gamma kali H pasir, 1,75 kali 1, terus tambah di bawahnya muka air, 1,52 kali min 1 kali 3, tambah 1,82 min 1 kali 1, ini tadi ya, yang ini. Nih, 1,75 kali 1 tambah 1,52 min 1 kali 3, yang ini lempung 1 ditambah pasir tengah, 1,82 min 1 kali 1 tambah lempung 2, 1,62 min 1 kali 3 tambah, terakhir adalah, tambah 158 min 1 kali 3 tambah, terakhir adalah 1,62
min 1 kali 3/2. Karena tengah-tengahnya. Sehingga ketemu sigma aksen 0. Nah. Ini nggak masalah, saya yakin kalian nggak masalah kan ini. Nah, sekarang yang ini yang agak bingung nanti, mencari berapa besar delta sigma akibat beban timbunan jalan. Nah, jadi kalau ini sigma 0 itu gamma kali H. Nah, kalau delta sigma itu adalah beban luar, beban atas. Sekarang kita lihat dulu bebannya. Bebannya seperti ini. Maka ini kita bagi 3. Beban trapesium A, B, F, C, beban trapesium D, E, H, G, dan beban merata Q 1 ton per meter persegi. Jadi ada 2 trapesium dan 1 persegi panjang lah, anggap kayak gitu. Nah, menghitung beban merata trapesium di titik P, nah kan di sini titik P kan ya, di tengah lapisan lempung kan. Nah, maka kalian harus buka kembali materi mekanika tanah 1 kalian, yaitu soalnya ini pada posisi materi distribusi tegangan pada massa tanah. Di mana untuk beban trapesium, ini beban merata persegi kita nanti pakai ini waktu beban merata ya, menghitung cari I-nya, beban faktor. Nah, kalau beban merata untuk trapesium, maka delta sigmanya adalah I kali Q0. Di mana Q0 adalah gamma kali H. Yang perlu kita cari itu yang I ini. Nah, harga I berdasarkan di sini. Jadi trapesiumnya nanti dibagi 2, H-nya berapa, A-nya berapa, B-nya berapa, baru kita cari di sini. Ini I, nah ini I-nya. Ini A per Z. A per Z yaitu kedalaman yang diinginkan. Jadi A per Z, misalnya A per Z-nya 1, tarik ke atas. Ini B per Z-nya yang miring, baru tarik ke samping. Contoh. Mencari besarnya delta sigma 1 di tengah lapis lempung akibat beban surcharge. Nah, kita ketahui A-nya tadi 2,5 berdasarkan gambar ya. Q1-nya adalah gamma kali H, yaitu 1,95 kali 2,5. Jadi ini tadi Q0 atau Q1-nya ketemu 4,875. Ini sudah ketemu, kita gamma kali H-nya 4,875. Kemudian berdasarkan gambar, A-nya 2,5, B-nya 12,5. Nah, sekarang Z1. Z1 itu di tengah-tengah lempung 1. Yaitu, kedalaman lempung 1 adalah 1 tambah 3, pasir 1, lempung 1, 3 kan ya. Jadi 1 tambah 3/2. Di sini. Tengah-tengah sini dulu. Ini 1, di sini 4. Jadi sini 3 bagi 2, 3/2, 1,5. Tambah 1, jadi 2,5. Z1 adalah 1 tambah 3/2 sama dengan 2,5. Maka A-nya 2,5. Z-nya 2,5. A per Z-nya 1. Kemudian B-nya 12,5. B itu setengahnya trapesium. Z-nya 2,5, jadi B per Z-nya 5. Ketemu I-nya adalah 0,5. Nah, sekarang 0,5 dari mana? Kita lihat ke sini. Tadi A-nya, A per Z-nya adalah 1, B per Z-nya 5. Ini saya perbesar. Bawah ini A per Z. A per Z-nya 1 di sini. Nah, yang miring ini B per Z. B per Z-nya 5. A per Z-nya 1, B per Z-nya 5. Nah, 5, oke. Sehingga di sini ini I. Nah,
Ini I. Jadi upper Z-nya 1 di sini. Sorry. Nih, 0,01, 02, 03, 04, 05, ini 1 sini. Ini 0,01. Ini 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,55. Ini 10 di sini. Nah, satunya sini. Ini satu ujung sini, tarik. Satu ujung sini tarik. Ini A per Z 1. Kemudian B per Z-nya 5. Nah, di sini B per Z 0, 2, 4, 6. Nah, 5 sini. Ini 5. Posisi di sini 5. Tarik ke, mana 5-nya? Ini 0. Oh, sorry. Ini 0, 0,2 ya. Ini ada titiknya. Saya perbesar lagi. Nah, ini 0,2, 0,4 ada titik-titik situ. Artinya kalau B-nya 5, dia posisi di atas. Jadi 1, tarik ke atas, mentok. Nah, tarik ke samping, maka ini adalah I. Nah, I-nya berapa? Bisa kalian lihat di sini. Ini titik 5. Artinya I-nya di sini titik 50. Ini adalah I-nya 0,5. Dia posisi pas di puncak sini. Nah, sehingga di sini I-nya adalah 0,5 di situ. Nah, kalian perlu grafik itu untuk dapat nilai I-nya ini aja. Sudah dapat nilai I, maka masuk lagi ke rumus yang ini. Kembali ke rumus ini. Delta sigma Z sama dengan I kali Q0. Yaitu I-nya 0,5. Delta sigma Z-nya adalah sigma Z-nya 4,875 tadi. Maka delta sigmanya adalah di sini I kali Q0. 4,875 kali 0,5 kali 2 di sini. Nah, Pak, kenapa kok ada 2, Pak? Nah, kan di sini nggak ada 2. Oke. Kenapa ada 2? Karena waktu kita tinjau yang ini kan untuk setengah. Ini untuk setengahnya trapesium. Karena trapesiumnya kan kiri kanan. Nah, jadi, karena kiri kanan, jadi ini 0,5-nya kita kali 2. 2 kali 0,5 kali Q1. Ketemu delta sigmanya adalah 4,875 di sini. Sama kemudian Z2, posisi Z2 itu di tengah-tengah lempung 2, ketemu Z2-nya 6,5, A per Z-nya 0,38, B per Z-nya 192, I-nya dari grafik tadi 0,48, maka ketemu delta sigmanya adalah 4,68. Sama Z3 juga sama seperti itu. Itu akibat timbunan besar yang di bawah. Nah, akibat timbunan kecil yang di atasnya, maka A dan B-nya berubah. Gamanya kan tetap ya, tingginya sama. Tapi B-nya kan lebarnya mengecil. Jadi B per Z-nya di sini berubah. Z-nya tetap dihitung dari bawah timbunan di sini. Oke, nah jadi, di sini ada kesalahan yang ini ya, yang ini. Yang ini Z1-nya itu seharusnya bukan 3,5, tapi ini seharusnya 5. Ini kan 2,5 tambah 2,5 kan ya. Nah, jadi seharusnya 5. Jadi di sini 6,5 tambah 2,5, 9. Ini 9,5 tambah 2,5, 12. Ini sorry, ini nanti diperbaiki. Yang Z1-nya ini seharusnya adalah 5 ini. Sorry, ini kemarin salah, belum sempat saya edit. Jadi, kenapa? Karena tebal timbunan 1 kan 2,5. Timbunan kecil ini, jadi timbunan 1 itu masuk jarak ya. Hitung sama, dapat delta sigmanya sama. Nah, kemudian baru akibat perkerasan jalan di sini. Nah, akibat perkerasan jalan ini, maka kalau akibat perkerasan jalan, yang digunakan adalah yang I-nya yang ini tadi. Untuk, nah, saya kecilin. Untuk beban unit load per area. Nah, jadi sama prinsipnya, silahkan kalian cek. Kalian belajar lagi, ketemu seperti ini. Nah, baru setelah itu sudah dapat delta sigmanya, kita hitung besar penurunan konsolidasi di titik 0. Nah, tadi di titik 0,
Sigma aksen 0-nya 0,5, sigma aksen C-nya 3,5, dia over consolidated. Kalau over consolidated, kita cek dulu sigma 0 plus delta sigmanya lebih besar apa lebih kecil terhadap sigma aksen C. Jadi di sini kita cek di titik 1 di tiap lapis lempung ya, lempung kan karena sigma. Di lempung 1 2,53 delta sigmanya tambah di sini 10,098 ketemu 12,628 lebih kecil dari sigma aksen C. Sigma aksen 02 tambah delta sigma nya 13,55 juga lebih kecil dari sigma aksen C. Sigma aksen 3-nya adalah 14,536 juga lebih kecil dari sigma aksen C. Jadi makai rumus karena lebih kecil dari sigma aksen C, SC adalah CS per 1 plus E log sigma 0 plus delta sigma per sigma 0. Sehingga di sini untuk lapis 1, SC1 sama dengan 0,066 tambah 1, per 1 tambah 2,12 kali tebal lapis lempung satunya 3, kali 3 kali log 2,53 tambah 10,098 per 2,53. Ketemu besar konsolidasi di lapis 1 adalah 0,044 meter. Nah, dengan rumus yang sama, di lapis 2 ketemu 0,039 meter. Ini hanya H lapisan ya, bukan jarak. Kalau Z tadi itu jarak dari permukaan, ini tebal lapis. Dan SC3 ketemu 0,021 meter. Sehingga kita ketemu masing-masing besar penurunan. Jadi silahkan kalian pelajari contoh soal ini. Ini juga bisa dilihat, tapi nggak masuk di soal. Kerjakan yang ini. Untuk ininya. Jadi bentuknya sama. Nah bedanya kalau tadi kan trapesiumnya 2, ini trapesiumnya cuma 1, nggak ada beban merata ya. Jadi silahkan kalian pelajari contoh soal itu, kerjakan contoh soal ini. Kerjakan soal ini. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Lebih simpel soalnya daripada yang contoh soal ya. Bebannya kan 3, kalau ini 1 nggak ada pakai perkerasan. Silakan, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Dari Ulun belum ada, Pak. Oke. Nanti coba diskusi aja sama teman-teman ya, kerjakannya. Saya yakin kalian bisa kok ininya. Sudah ada contoh soalnya, silakan cari literaturnya. Kalau kesulitan, buka lagi materi yang ini. Oke. Bisa digangan pada masa tanah. Ini terakhir Mektan 1, kalau nggak salah biasanya. Oke, sambil saya stop recording dulu.